Oke, daon nih. Hai guys, perkenalkan nama saya Jihan Wijaya Sampurni, nomor 17 dari 10 DPP 1 Montoro. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknis karena kita lagi di parkiran Sunrise Mall. Ya, karena kita tidak tahu mau ambil tag video di mana ya. Demi Bapak Effendi tercinta. Jadi di sini saya dengan rekan saya, teman sebangku saya, tercinta saya, yaitu halo. Oh my god! Wow! Nama aku Siti Aul Putri Santoso, absen 31. Oke, kita bahas. Dadah. Jadi, apa sih itu amandemen? Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam UUD 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Penting untuk dicatat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus memastikan beberapa hal, termasuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegaskan sistem pemerintah presidensial, dan memasukkan penjelasan yang semula terletak di luar naskah ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan secara bertahap, dimulai dengan memberikan prioritas pada pasal-pasal yang mendapatkan persetujuan semua fraksi di MPR. Setelah itu, proses perubahan berlanjut dengan menghadapi pasal-pasal yang lebih sulit untuk mencapai kesepakatan. Lalu, apa sih tujuan amandemen ini? 1. Pembatasan kekuasaan presiden. 2. Perluasan otonomi daerah dan desentralisasi. 3. Penegakan hak asasi manusia. 4. Demokratisasi proses pemilihan. 5. Pemisahan struktur TNI dan Polri. 6. Pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Pertama, kita akan membahas amandemen 1 yang dirumuskan pada 19 Oktober 1999. Amandemen pertama yang dilaksanakan pada sidang umum MPR dari 14 hingga 21 Oktober 1999 memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Dalam amandemen pertama ini, 9 pasal mengalami penyempurnaan, termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Yang lebih penting, amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR, serta pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dengan 1 kali masa jabatan kembali. Apa sih yang diubah dalam pasal tersebut? Pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitas. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15, pemberian gelar tanda jasa dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1-4, Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 21, hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Lalu, amandemen kedua yang dirumuskan pada 18 Agustus tahun 2000, amandemen kedua yang berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus tahun 2000, membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak
hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai NKRI sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Hasil amandemen kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab ke-7 mengenai pemerintah daerah, bab 8 mengenai Dewan Perwakilan Daerah, bab 9A mengenai wilayah negara, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai hak asasi manusia, bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan, bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan serta lagu kebangsaan. Selanjutnya ada amandemen ketiga yang dirumuskan pada 10 November 2001. Amandemen ketiga berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 September 2001. Dalam amandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional, restrukturisasi dan perubahan wewenang MPR, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan di Badan Pemeriksa Keuangan, pengaturan kewenangan dan proses pemilihan Hakim Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Hasil dari amandemen ketiga meliputi 23 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai kementerian negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, bab 8A mengenai BPK. Lalu yang terakhir ada amandemen keempat yang dirumuskan pada 10 Agustus tahun 2002. Amandemen keempat berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 Agustus tahun 2002. Amandemen ini melibatkan 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan dan perubahan 2 bab. Lalu yang terakhir ada hasil dari amandemen keempat UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000, sidang tahunan MPR RI, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bab keempat tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Lalu ada perubahan sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen struktur batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen adalah sebagai berikut: 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peradilan PNS, 2 ayat aturan tambahan. Lalu ada perubahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen UUD 1945, istilah batang tubuh diganti menjadi pasal-pasal dan struktur konstitusi mengalami perubahan signifikan. Strukturnya sekarang adalah sebagai berikut: 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Lalu penutup pembahasan kita kali ini, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu upaya penting untuk memastikan bahwa konstitusi Indonesia tetap relevan dan dapat mengakomodasi perubahan zaman. Melalui 4 kali amandemen yang telah dilakukan, konstitusi telah mengalami perubahan yang signifikan, mencerminkan semangat demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Jadi begitu penjelasan dari kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.